Halo semuanya, di sini kami akan menceritakan biografi Cut Nyadien. Kami yang beranggotakan 3 orang, yaitu Nazwa Madinah Pasha, Rakasya Muhammad Rafal, dan Sonia Maindriani. Lalu, objek yang akan kita bahas seperti biodata, pemikiran, perjuangan, inspirasi yang didapatkan, motivasi yang bisa dijadikan teladan, dan keteladanan inovasi yang bisa kita lakukan dari pemikiran tokoh Cut Nyadien. Selamat menyimak. Nama lengkapnya adalah Cut Nyak Dien. Tempat lahir di Padang, Kesultanan Aceh. Tanggal lahir pada tahun 1848. Wafat pada tanggal 6 November 1908. Tempat wafat Sumedang, Jawa Barat. Agama Islam. Orang tua, nama ayah adalah Teuku Nanta Setia dan nama ibu adalah keturunan Ulebalang dari Aceh. Suami Teuku Cik Ibrahim Lamnga, gugur dalam perang. Suami yang kedua, Tuku Umar, gugur dalam perang. Peran dalam sejarah. Pahlawan perempuan dari Aceh yang memimpin perlawanan melawan penjajah Belanda. Setelah suaminya, Tuku Umar, gugur pada tahun 1899. Berjuang bersama pasukan gerilya di pedalaman Aceh hingga ditangkap Belanda pada tahun 1905 dan diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat hingga wafat pada tanggal 6 November 1908. Penghargaan ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia pada tanggal 2 Mei 1964 oleh Presiden Soekarno. Cut Nyadien dikenal sebagai sosok wanita yang pemberani, cerdas, dan juga memiliki semangat juang yang tinggi dalam mempertahankan tanah air dari penjajah. Pemikiran Cut Nyadien berfokus pada perlawanan total terhadap penjajah, meyakini bahwa melawan Belanda adalah jihad, dan menerapkan strategi perang gerilya. Ia juga menegaskan bahwa perempuan bisa berperan dalam perjuangan, menanamkan semangat pantang menyerah, serta menolak segala bentuk pengkhianatan terhadap tanah air. Cut Nadine dikenal sebagai sosok wanita yang pemberani, cerdas, dan memiliki semangat juang yang tinggi dalam mempertahankan tanah air dari penjajah. Cut Nadine lahir pada tahun 1848 di sebuah daerah bernama Lapadang, Aceh. Cut Nadine merupakan keturunan bangsawan. Ayahnya adalah Teku Nata Sutia, seorang panglima perang keturunan Makhzum Sati, yakni seorang perantau dari Sumatera Barat yang tiba di Aceh pada abad ke-18 saat Sultan Jamaluddin Badrul Munir memerintah. Inspirasi yang kita dapat dari tokoh Cut Nadi yaitu yang pertama, keberanian dalam mempertahankan tanah air. Keberanian penjajah kemerdekaan tanah air, meskipun dia seorang perempuan, dia tidak gentar untuk memimpin pasukan. Terus, berjuang meskipun menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar. Yang kedua, keteguhan dan semangat yang tak pernah padam. Meskipun beliau sudah berusia lanjut, Cut Nadiin tetap melanjutkan perjuangan setelah suaminya Teguh Umar gugur dalam pertempuran ini, menunjukkan bahwa semangat tekad yang tak pernah padam meskipun menghadapi rintangan yang sangat berat. Yang ketiga, pengorbanan untuk bangsa dan negara. Selama perjuangan Cut Nadiin kehilangan banyak hal termasuk keluarganya. Yang keempat, ketegasan dalam menghadapi kesulitan. Yang kelima, pemimpin yang inspiratif. Selanjutnya, di sini ada motivasi yang akan saya jelaskan dari tokoh Cut Nyadien. Nah, kita bisa mengambilnya seperti
keteguhan dalam perjuangannya. Cut Nyadien ini tidak pernah menyerah meskipun kehilangan suaminya dan menghadapi berbagai kesulitan. Lalu yang kedua, keberanian dalam menghadapi musuh. Nah, beliau ini berani memimpin pasukan melawan penjajah. Beliau menginspirasi kita untuk tidak takut dalam menghadapi tantangan hidup dan berani membela kebenaran. Lalu yang ketiga, kesetiaan pada bangsa dan agama. Cut Nyadien berjuang bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk rakyat Aceh dan agamanya. Lalu yang keempat, ketekunan dan kecerdasan dalam strategi. Beliau ini tidak hanya bertempur dengan senjata, tetapi juga menggunakan strategi yang cerdas untuk melawan Belanda. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan, tetapi juga oleh kecerdasan dan perencanaan yang baik. Yang kelima, pantang menyerah. Nah, meskipun kondisi fisiknya melemah di usia yang tua, beliau semangatnya tidak pernah padam. Lalu yang keenam, pengorbanan untuk kepentingan orang banyak. Cut Nyadien ini rela mengorbankan kenyamanan pribadi demi perjuangan rakyat Aceh. Lalu menunjukkan bahwa untuk mencapai sesuatu yang besar, terkadang kita harus berkorban. Dan yang terakhir adalah inspirasi bagi generasi muda. Nah, kisah hidupnya beliau ini menjadi teladan bahwa perempuan juga bisa berperan besar dalam perjuangan dan perubahan. Hal ini memotivasi kita untuk percaya bahwa siapapun bisa berkontribusi bagi bangsa dan negaranya. Dan yang terakhir adalah keteladanan atau inovasi apa yang bisa kita lakukan dari pemikirannya tokoh Cut Nyadien. Nah, keteladanannya yang bisa kita ambil yaitu pertama, keberanian dan semangat juang. Kita bisa meneladani semangat pantang menyerah dalam menghadapi tantangan hidup baik dalam pendidikan, pekerjaan maupun kehidupan sosial. Yang kedua, kecerdasan dalam strategi. Karena beliau mengandalkan kekuatan fisik tetapi juga strategi perang. Dalam kehidupan modern, kita bisa menerapkannya dengan berpikir yang kritis dan kreatif tentunya dalam menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, kesetiaan terhadap nilai dan prinsip. Nah, beliau ini kan teguh dalam membela tanah air dan agamanya. Kita juga bisa meneladani dengan tetap berpegang pada nilai kejujuran, tanggung jawab, dan cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kepemimpinan yang inspiratif. Nah, sebagai pemimpin, Cut Nyadien ini mampu membangkitkan semangat pasukannya. Nah, kita juga bisa nih meneladani dengan menjadi pemimpin yang bijaksana, baik dalam organisasi, komunikasi, serta di dalam pekerjaan. Yang kelima yaitu peran perempuan dalam perjuangan. Beliau ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang besar dalam membangun bangsa. Nah, kita juga bisa menjadi inspirasi bagi perempuan untuk terus berkontribusi dalam berbagai bidang. Sekian pemaparan biografi Cut Nyadien dari kelompok kami. Sekian penjelasan dari kami tentang biografi dari Cut Nyadien. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.